Baik teman-teman, sekarang sudah masuk ke bagian keempat, yaitu bagian di mana PPH untuk orang pribadi yang melakukan pembukuan. Kalau di bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai orang-orang pengusaha yang melakukan pencatatan saja, atau juga para pengusaha yang masuk ke skema OPPT, dan juga telah dijelaskan juga untuk yang telah masuk ke skema PPh final UMKM. Kali ini aku akan bahas mengenai untuk para pengusaha yang wajib melakukan pembukuan atau tidak sengaja akhirnya melakukan pembukuan. Oke, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya yaitu di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 khususnya tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Kapan seseorang wajib melakukan pembukuan? Wajib pajak orang pribadi diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu peredaran bruto dalam satu tahunnya sudah mencapai atau melebihi 4,8 miliar. Sebagai tambahan informasi, ketika kalian memiliki omset di atas 4,8 miliar, di mana penyerahan kalian yaitu BKP dan JKP, artinya kalian harus diwajibkan menjadi PKP. Batasan omset 4,8 miliar ini menandakan bahwa skala bisnis kalian sudah cukup besar dan kompleks sehingga memerlukan pencatatan keuangan yang lebih detail dan akuntabel. Ini juga menjadi indikator kematangan bisnis di mata pemerintah. Tetapi ada yang kedua. Yang kedua ini lebih arahnya kalau menurut aku cukup kasihan ya. Sesuai dengan bagian ketiga yang sudah kita bahas, apabila wajib pajak orang pribadi yang sebenarnya memiliki syarat untuk menggunakan NPPN karena omsetnya kurang dari 4,8 miliar, tetapi tidak memberitahukan penggunaan NPPN kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu 3 bulan untuk awal tahun, maka secara otomatis wajib pajak tersebut akan dianggap memilih dan wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, ini yang paling amit-amitnya benar-benar teman-teman. Jadi jangan sampai kalian yang sebenarnya seharusnya cukup menggunakan NPPN, tapi kalian lupa untuk melakukan pemberitahuan penggunaan norma ini. Ketika omset usaha sudah besar, jumlah transaksi pun menjadi lebih banyak dan kompleks. Pembukuan yang teratur memungkinkan penghitungan laba rugi yang akurat, yang pada gilirannya menjadi dasar perhitungan PPh yang lebih adil. Bagi DJP, pembukuan yang rapi juga mempermudah proses audit dan verifikasi. Oleh karena itu, pembukuan adalah standar yang diharapkan dari bisnis yang telah mencapai skala tertentu. Apa saja kewajiban bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan? Yang pertama, kalian harus melakukan pencatatan teratur. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Ini meliputi pencatatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Produk akhirnya yaitu berupa laporan keuangan. Hasil akhir dari proses pembukuan adalah laporan keuangan yang lengkap. Laporan ini setidaknya harus terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dan juga untuk laporan arus kas. Bagaimana dengan penyimpanan dokumen yang sama yaitu 10 tahun? Kemudian artinya ketika kita sudah melakukan pembukuan, maka pelaporan SPT tahunannya juga harus dilampirkan dengan laporan keuangan. Dasar daripada menghitung PPh terhutang, penghasilan kena pajaknya harus dihitung dari laba rugi yang secara real telah dibentuk dari pembukuan kalian. Informasi penting lainnya apa? Selain sebagai kewajiban hukum, pembukuan juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi pengusaha. Dengan pembukuan yang baik, pengusaha dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kesehatan keuangan usahanya, membuat keputusan bisnis yang lebih terinformasi, mempermudah proses pengajuan pinjaman ke bank, dan lebih siap menghadapi audit. Sanksinya tidak menyelenggarakan pembukuan apa? Penting untuk diketahui bahwa jika wajib pajak yang sebenarnya wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak melakukannya atau bahkan sengaja memperlihatkan pembukuan palsu, mereka dapat dikenakan sanksi yang sangat berat. Pajak terutang dapat ditetapkan secara jabatan oleh DJP dengan tambahan kenaikan pajak sebesar 100% untuk PPh pasal 29 ditambah 50%. Selain itu, wajib pajak juga dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Jadi teman-teman, tolong kalau kalian yang sudah memilih untuk melakukan pembukuan atau juga tidak sengaja akhirnya kalian memilih untuk melakukan pembukuan, kalian harus taat ya. Pembukuan yang baik bukan hanya sekedar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan praktik bisnis terbaik. Sanksi yang berat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan kepatuhan perpajakan, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam dunia usaha. Kemudian kita langsung masuk ke bagian contohnya saja ya teman-teman. Kita lihat di sini ada Bapak Dani.
Dia adalah pengusaha garmen di Bandung. Statusnya menikah dengan 2 tanggungan, omset bruto tahun 2024 adalah 6 miliar. Jadi teman-teman lihat, dia karena sudah di atas 4,8 miliar, maka secara otomatis dia harus melakukan pembukuan. Data keuangan dari pembukuan sudah didapatkan. Peredaran brutonya 6M. Nah, di mana ada biaya-biaya, ya, gaji karyawan, sewa listrik, bahan baku, dan lain-lain, di luar daripada biaya pribadinya, sebesar 3,5 miliar. Sehingga kalau kita kurangkan, maka penghasilan netonya kita dapatkan sebesar 2,5 miliar. Asumsi deh kita tidak ada penghasilan atau biaya lain di luar usaha. Ketika kita sudah dapat penghasilan neto dari usaha, kita akan kurangkan dengan PTKP. Ya, sehingga itu yang disebut dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya jadi gimana? 2,5 miliar dikurangkan dengan PTKP. PTKP-nya di sini adalah 67.500.000. Sehingga didapatkan sejumlah 2.432.500.000. Nah, ketika kita sudah tahu penghasilan kena pajaknya segini, artinya teman-teman tinggal lakukan PPh terhutangnya. Ketika kita sudah dapatkan PPh terhutangnya, ya, kita sudah tahu nih PPh-nya berapa nih yang harus dibayar nih. Oh, ternyata ada yang sudah didapatkan sebesar 673.750.000. Nah, kredit pajak ternyata Bapak Dani ini di tahun 2024 sudah ada bayar 600 juta. Lalu gimana caranya? Dari 673.500.000 itu kurangkan dengan 600 juta sehingga yang didapat adalah 73.750.000. Nah, teman-teman, lalu bagaimana dengan hubungannya dengan PMK 37 tahun 2025 yaitu mengenai platform yang akan melakukan pemotongan PPh 22 kepada pengusaha yang terkait dengan e-commerce, maka PPh 22 itu sama seperti angsuran PPh pasal 25 ini, diperlakukan sama. Jadi misalnya tadi udah diketahui PPh 25-nya 600 juta. Nah, ternyata dia ada PPh 22 sebesar 100 juta misalnya gitu ya. Kelebihan, sorry. PPh 22-nya 50 juta deh gitu ya. Nah, sehingga yang dibayar berapa? 673.750.000 dikurangkan dengan 600 juta dari PPh 25, kurangkan lagi sama PPh 22 yang dipotong. Misalnya contoh 50 juta itu, sehingga jumlahnya berapa yang harus dibayar? 23.750.000. Jumlah ini harus dilunasi saat pelaporan SPT tahunan. Teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sebenarnya wajib pembukuan ini didapat dari 2 sebab. Yang pertama, sebabnya memang dari omsetnya kalian sudah lebih dari 4,8 miliar. Dan yang sebab kedua, gara-gara kalian lupa. Bisa saja teman-teman lupa melakukan pemberitahuan penggunaan norma. Akhirnya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Ya, teman-teman melakukan pembukuan. Dengan berat hati, kalian harus melakukan pembukuan. Nah, kalau teman-teman tiba-tiba tidak melakukan pembukuan gimana? Wah, dendanya besar dan itu hati-hati sekali. Nah, ketika teman-teman sudah dapatkan omset kalian berapa, dikurangkan dengan biaya kalian berapa, ya. Jadi disinilah teman-teman sudah dapat penghasilan neto. Dari perhitungan penghasilan neto ini, teman-teman harus kurangkan dulu dengan PTKP. Sehingga teman-teman udah dapat lah yang namanya penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak ini baru kita kalikan dengan tarif PPh pasal 17 ya, sehingga didapat PPh terhutangnya berapa, PPh orang pribadinya sekian. Nah, dari PPh orang pribadi jangan serta-merta langsung dibayar nih. Kita lihat dulu kredit pajak kita, misalnya contoh kita punya PPh 23, kita punya PPh 22, kita punya PPh 25, nah 23 misalnya contoh kita ada penyewaan gitu ya untuk orang pribadi. Terus kemudian PPh 22 yang terkait dengan kegiatan penjualan di e-commerce, PPh 25 yang dibayar sendiri. Nah, teman-teman ketika teman-teman udah tahu ini semua, ini jumlahkan dulu, kurangkan dengan PPh yang tadi dihitung. Nah, itulah nilai yang harus dibayarkan. Oke, teman-teman, kita sudah sampai ke bagian keempat, yaitu mengenai para pengusaha yang wajib melakukan pembukuan. Jadi bagian ini sudah kita bahas semua, tetapi ada satu hal kita simpulkan semua, yaitu kesimpulannya adalah teman-teman jadi jangan sampai salah melakukan pemilihan skema daripada yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu bagian pertama, bagian 2, 3, dan 4. Dan jangan juga ketika kalian memilih untuk NPPN, kalian tidak melakukan pelaporan pemberitahuan penggunaan norma, akhirnya kalian diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Semoga video ini bisa berguna buat kita semua. See you, bye-bye.